Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argirena Revi Royani, NPM 52102112287, Prodi Manajemen S1, kelas Aplikasi Otomasi Perkantoran 6. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah AP6 ini. Untuk perintah tabel nomor 1 ini, suruh untuk menjadikannya dalam bentuk paragraf. Pertama, blok dulu di sebelah kiri di sini, kemudian klik layout, dan di bagian data ini terdapat convert to text. Setelah itu, ubah ke paragraf, lalu oke. Ketika bentuknya seperti ini, tidak usah khawatir, karena di sini ada paragraf dan bisa disesuaikan. Seperti itu. Soal 1 ini sudah selesai. Kemudian yang bagian tabel 3.2 ini disuruh untuk menyamaratakan lebar dari kolom-kolom ini menjadi 4 cm. Blok terlebih dahulu, buka layout, setelah itu pada menu cell size, terdapat width, kita ubah ke 4 cm. Sudah selesai. Kemudian untuk bagian 3 ini, ada pembahasan mengenai aktivitas magang. Saya disuruh untuk menyesuaikan melalui ini, multi-level list, diberi nomor seperti itu. Menjadikan sebagai heading 1, kemudian pilih warna hitam, dan di sini Times New Roman, ukurannya 12 saja. Dan pilih di tengah, seperti ini. Jangan lupa di bold, ditebalkan. Setelah itu, yang bagian aktivitas magang ini, kita ubah ke bagian heading 2. Setelah itu, Times New Roman, dan ukurannya saya atur 11. Warnanya jangan lupa. Formatnya itu abjad besar seperti ini. Aktivitas magang. Nah, setelah itu di bagian sini kita blok, terus pilih format painter di menu home ini terdapat clipboard, dan format painter bisa diketuk 2 kali agar bisa otomatis ter-save seperti itu. Untuk di blok ke yang lain. Nah, ini bisa berubah kayak gini, lalu kita gunakan ke yang C, hasil penelitian dan pembahasan. Setelah itu kita gunain juga di terakhir ini ada evaluasi. Kita beri penebal saja. Tebal selesai. Nah, di bagian yang ini, subjudul yang A ini kita ubah ke heading 3. Seperti biasa, Times New Roman, ukurannya 11. Warnanya juga jangan lupa hitam, jangan di bold. Terus bentuknya itu kita ubah ke numbering 1, 2, 3. Seperti ini. Kita blok lagi, kemudian ketik format painter di sebelah kiri di bagian menu home. Setelah itu kita cari apakah ada bagian-bagiannya. Kalau tidak ada berarti tidak usah. Di bagian nomor 1 ini, di sini terdapat subjudul lagi. Nah, yang ini. Kita blok, setelah itu ubah ke heading 4. Times New Roman, 11 berwarna hitam, kemudian A, B, C, abjad kecil saja yang ini. Kita blok, setelah itu painter, format painter, dan kita blok di sebelah sini. Dan jadi B. Kemudian yang bagian landasan teori ini kita ubah ke heading 3 dulu. Setelah itu, Times New Roman seperti biasa, dan ini juga warna hitam, kemudian dalam bentuk numbering 1, 2, 3. Setelah selesai, kita blok lagi, format painter lagi, kita gunakan ke bagian yang ini. Kita beri nomor. Setelah selesai, di bagian sini terdapat subjudul lagi, kita blok, kemudian kita gunain heading 4, setelah itu Times New Roman, dan warna hitam, kemudian pilih menggunakan abjad kecil. Seperti ini. Kita blok lagi, kemudian format painter, dan di sini, nah seperti ini. Dan di bagian B ini ternyata terdapat lagi subjudulnya, berarti kita format, kita gunain heading 5, setelah itu ubah ke Times New Roman, dan warnanya juga jangan lupa. Berarti dalam menu paragraf ini, di menu home tadi,
kita gunai numbering yang abjad yang terdapat tanda kurungnya. Lalu di sini juga kita bisa ngeblok format painter, ketuk 2 kali, dan kita blok juga di bagian sini, dan di sini juga. Dan di bagian nomor 2 ini ternyata ada subjudulnya, berarti kita ubah ke heading 4. Heading 4, Times New Roman, warnanya juga hitam, klik numbering, menggunakan abjad seperti ini. Blok ke bawah, nah seperti ini. Yang C, gunain heading 3, kemudian Times New Roman, 11, dan numberingnya seperti ini. Jangan lupa kasih warna hitam. Format painter. Setelah itu, kita cari apakah masih ada yang menggunakan. Nah, ini teori kegiatan, implementasi, dan analisis kegiatan. Kegiatan ada subjudul lagi, berarti kita ubah ke heading 4. Seperti biasa, dikasih penomoran yang kecil seperti ini. Kemudian, blok format painter, dan di sini juga. Yang evaluasi ini, heading 3, kemudian Times New Roman di menu Home, dengan cara yang sama, kemudian 1. Nah, kita blok, setelah itu format painter, dan gunain juga di bawah yang ini. Terdapat subjudul lagi, blok lagi, ganti menjadi heading 4, dan Times New Roman, kemudian warna hitam, lalu abjad kecil. Seperti itu. Ini kita blok, kemudian format painter, dan kita taruh di bagian sini. Muncul hurufnya, kita bisa gunain secara set value, kemudian di sini kita tulis yang bagian B. Oke, seperti itu. Kemudian soal ini sudah tersusun rapi. Selanjutnya akan saya buat menjadi daftar isi. Kemudian tulis daftar isi. Blok, kemudian di menu home ini terdapat center sebagai penengah. Nah, ketika sudah seperti ini, pastikan kursor ini terdapat di bawahnya, kemudian kita buka menu reference, dan di bagian sebelah kiri terdapat subtable of content. Kita klik itu, kemudian terdapat automatic table 1 atau table 2. Terserah kita mau yang mana menggunainya, saya pilih yang table 1 saja. Nah, setelah selesai ini sudah jadi. Dan ini hasil dari metode penelitian dari bab pembahasan tadi. Daftar isinya sudah saya buat menjadi seperti ini. Selanjutnya saya akan lanjut ke soal nomor 2. Terdapat paragraf atau disuruh membuat aturan spasi menjadi 1,5 baris untuk seluruh dokumen. Pertama kita blok terlebih dahulu semua dokumen yang soal nomor 2 ini. Kita blok sampai selesai. Nah, sudah. Kemudian buka menu Home. Dan di paragraf, terdapat subparagraf ini, terdapat line and paragraph spacing, buka dan line spacing option. Kemudian di bagian line spacing ini, kita ubah menjadi 1,5 lines, kemudian OK. Lalu langkah selanjutnya, ubah orientasi halaman 3 saja menjadi landscape. Berarti yang ini. Yang ini kita ubah ke menu page layout. Kita menggunakan yang page tab di bawah panah ini, kita klik. Sebelumnya kursornya ditaruh di paragraf yang ini kita landscape kan. Kita mencet landscape, kemudian di section apply to this point forward, kemudian OK. Paragraf 3 sudah menjadi landscape, kemudian di akhir dokumen, ubah spasi baris 2 paragraf terakhir menjadi persis 14. Oke,
Berarti yang halaman ini, yang terakhir itu kita ubah ke menu sparsing tadi, dan line sparsing ini kita ubah ke dalam bentuk exactly dengan AT-nya itu 14. Kemudian oke. Dan ini sudah. Dan yang terakhir, periksa dokumen dan hapus semua header, footer, dan watermark yang ditemukan. Kita buka menu file, kemudian info, setelah info check for ISO, dan inspect dokumen, kemudian yes. Kita tunggu, kita cari di mana header, footer, and watermark. Nah, yang ini kita centangnya kita hapus saja, kemudian inspect, kita tunggu, dan setelah itu sudah. Dan sudah jadi. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang berkenan. Dan mohon maaf juga atas kekurangan yang sudah saya sampaikan. Siapa tahu kurang jelas atau bagaimana. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen saya, AAP 6, yang bernama Ibu Anggit Esti Irawati, SEMSI. Terima kasih kepada beliau. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.